Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pagi ini saya ingin membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang begitu baik, yang selalu menyediakan rancangan terbaik untuk kita. Kita masuk dalam ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak di surga, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini, kesehatan yang Engkau berikan, semangat baru, dan semua berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup, Allah yang selalu menyediakan rancangan terbaik untuk kami. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami, untuk kami boleh masuk hadirat-Mu. Pimpin kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Apabila masih ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dan belum minta ampun, biarlah saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini. Sucikan dan kuduskan juga tempat ini di dalam nama Yesus. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami dan juga melingkupi tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu baik bagi kami. Tuhan.
di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dan buat rancangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Terima kasih Tuhan. Kau ajaib. Kau ajaib bagi kami. Perbuatan-Mu selalu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Biar Roh Kudus, Kau yang menguasai kami dan menolong setiap kami untuk bersukacita di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang baik, terima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Pagi ini kita akan bersyukur
kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kini saatnya gereja Tuhan akan bangkit dan menjadi terang karena Roh Kudus telah dicurahkan atas kita semua. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa-Mu
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Kau baik. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami, menghasilkan buah-buah yang baik bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga setiap orang yang merasakan buah yang manis boleh memuliakan nama-Mu. Berkati Ibu Cindy yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu turun atasnya. Apa yang diberitakan melalui mulutnya dapat kami pahami melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, kami percaya Tuhan. Tangan-Mu yang kuat akan selalu menopang kami. Bahkan ketika ada yang hendak menjatuhkan kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan membuat kami mampu naik ke gunung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan
kami percaya Engkau pembela dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau hadir bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami juga percaya kehadiran-Mu bagi hidup kami itu selalu membawa pemulihan, membawa kelepasan dan membawa jawaban. Dan bahkan Tuhan yang hadir boleh datang mengenal isi hati kami, yang datang berseru memanggil namamu yang kudus ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, biar hadirat-Mu boleh melingkupi setiap pribadi dimanapun kami ada, berdiri dari depan ke belakang, samping kanan kiri. Lingkupi kami dengan kuat kuasa kasih-Mu, dan kami mempersilahkan Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami juga meminta supaya Engkau mengurapi kami, urapi juga hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai, gunakan dengan kuat kuasa Tuhan. Sehingga segala kebenaran firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, boleh menjadi rema, di mana kami boleh dikenal menjadi pelaku yang memuliakan Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu dengan sukacita, dan kami juga siap mendengarkan seperti murid, supaya jangan ada satu kebenaran firman Tuhan yang jatuh di atas tanah hati yang salah, tapi semua tanah hati kami sudah terbuka bagi-Mu, dan kami menyiapkannya supaya semua kebenaran firman Tuhan kami tangkap dan kami terima, kami renungkan, dan kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih pertama-tama untuk Bapak Pendeta daripada Bapak Pendeta Hari Nugroho bersama Ibu tentunya yang saat ini sedang pelayanan, dan terima kasih saat ini saya didampingi oleh istri daripada koordinator Pak Anton, Ibu Sharon, dan juga Bapak Ibu, apa kabarnya? Tuhan Yesus memberkati. Yang saya kenal itu namanya Pak Daniel. Saya kenalnya dan Pak Daniel Iskandar itu dari dia muda, dari sebelum menikah. Dulu remaja masih unyu-unyu gitu ya. Dan kita adalah kakak pembinanya, dan saya berterima kasih juga kalau Bapak Ibu mengizinkan saya bisa ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Beberapa minggu, mungkin bulan lalu ya, sudah lampau saya pernah dampingin suami saya ke sini. Dan saat itu Pastor Andri suami saya, jadi salam juga dari Pastor Andri karena kami harus berpisah tadi. Suami saya melayani di kami dari GBI Basilea Christ Cathedral. Saya dulu lama ada di sini menggembalakan bersama suami di GBI Basilea Kelapa Gading di gedung KTC gitu. Dan sejak 2 tahun lalu kami menyerahkan karena kami percaya ini kegerakan anak-anak muda untuk membawa dinamika yang baru, dan Pastor Andre Imam yang ada, dan kami menjadi senior pastor, lalu kami juga mendampingi di sana. Saat ini kami lebih banyak di Basilea Christ Cathedral, tempat yang pernah terbakar beberapa tahun yang lalu, tepat tanggal 27 April, persis ketika pemerintah mengatakan COVID dan tidak mengizinkan adanya ibadah tahun 2000 berapa itu 2020 ya, 2020 itu kebakaran, dan Tuhan memulihkan. Jadi saya ada di sini tentunya karena berkat Tuhan. Sedikit saja tentang saya dengan suami kami sama-sama menerima beban amanat daripada Tuhan, dan ketika Tuhan panggil kami dari marketplace lalu kami masuk ke dalam ladang Tuhan. Itu sebabnya judulnya adalah bicara tentang from hiding to healing. Jadi sebuah perjumpaan di encounter itu hanya bisa terjadi ketika kita ketemu siapa yang menciptakan keberadaan kita, yang setuju katakan amin. Jadi ketika kami berdua ada dari marketplace, saya seorang landscape architect dari Amerika, lalu kami punya usaha, tapi Tuhan panggil saya tahun 97, 96 saya mendengar suara Tuhan. Dan suaranya itu audible dan memanggil saya, Cindy, saya sedang di proyek, dan saya katakan sama suami saya kayaknya harus tinggalin deh. Jadi saat itu senangnya doa aja gitu, doanya bukan cuma 1 jam Bapak Ibu, jadi doanya bisa sampai izin waktu itu senior pastor Om Yonatan Tahir, papa daripada Pastor Lukas Tahir, yang waktu itu menjadi gembala sidang. Saya bilang, Om, izinkan kami berdoa berjam-jam, jadi berkayak semacam kayak semalam suntuk kalau disebutnya. Jadi kami sejak itu mengubah bukan semalam suntuk, karena kalau semalam berdoa ketemu Tuhan gak jadi suntuk, tapi semalam penuh ceria. Jadi kami penuh dengan ceria, Tuhan lawat,
Dan saya bilang saya harus serahkan hidup saya. Suami saya bilang enggak, doa 1 tahun puasa. Itu sebabnya saya berdiri. Tapi ketika kami mendapat kepercayaan untuk mengembalakan, kami masuk ke dalam sekolah Alkitab. Dan kami sama-sama lulus S3-nya 2015 itu bersama dengan Pastor Andri. Jadi suami saya dan saya itu di Jogja kami lulus, lalu kami mulai meneruskan apa yang Tuhan mau dan memulai dengan sebuah pemuritan, memuridkan banyak orang termasuk dari usia anak-anak sampai usia lanjut. Itu kami muridkan supaya mereka tahu, karena di dalam Tuhan, siapa yang percaya dalam Tuhan tidak ada batasan usia. Baik usia masih kanak-kanak sampai usia lanjut, itu Tuhan sayang. Tolong senggol kiri kanan bilang gini, pandang mata ya bilang gini, Tuhan sayang ya. Tuhan sayang Ibu, Tuhan sayang Bapak, Tuhan sayang kita semua. Kasih tepuk tangan juga buat ini altar ministry ya, worshiper yang luar biasa. Kalau mereka tidak diurapi, tentunya kita semua pasti mengalami kekosongan. Mari kita masuk. Apa sih yang Daud alami ketika Daud dalam kejaran? Jadi judul yang Tuhan kasih adalah From Hiding to Healing. Pernah gak Bapak Ibu Saudara itu ngalami merasa seperti sedang bersembunyi dari sesuatu, dari kejaran, dari kehidupan, dari apapun, bahkan ada yang sembunyi dari masalah. Saking takutnya ketemu sama masalah, padahal masalah gak pernah kita undang, tapi masalah selalu hadir. Dan kita coba lari juga, yang lain adalah lari dari panggilan Tuhan. Itu yang saya alami. Jadi rupanya lama nih kami harus bergumul ya, karena memang panggilan kami tadinya memang di luar, di marketplace. Tapi ketika masuk benar-benar full time, itu Tuhan bilang gini, hanya satu yang harus kamu lakukan, berlutut dan berdoa. Pada akhirnya setelah 1 tahun berdoa puasa, Tuhan izinkan saya bilang, please Lord speak to my husband. Because he's also your servant. He's going to hear, to listen to you. Lalu dia bilang ini, saya gak tahan. Tuhan bilang, izinkan istrimu untuk bisa ini. Lalu suami saya mulai ambil alih karena dia dari properti. Jadi kami harus bersama-sama untuk menata kehidupan kami. Betapa berubahnya hidup kami sejak itu, karena kami benar-benar harus bergantung sama Tuhan. Adakah Bapak Ibu yang sedang lari dari masalah, lari dari panggilan, atau juga lari dari capeknya kehidupan karena komunikasi yang tidak selesai dengan anak, mantu, dengan tetangga, dengan apapun. Tapi tahukah, Daud tahu perasaan itu. Daud yang notabene sudah menjadi seorang mantu, dan ia adalah suami daripada Milka, dia mengasihi istrinya, tapi papa mertuanya mau bunuh dia. Jadi dia harus lari. Waktu dalam pelarian, dia mencoba kembali melihat istrinya, tapi rasanya ngenes ketika istri yang dia sayang sama papanya dinikahkan kembali. Saya percaya di sini gak ada yang melihat seperti itu. Harus menyaksikan bagaimana istri yang dia sayang harus dinikahkan karena dianggap ini gak layak untuk anaknya. Dan itu yang menjadi bulan-bulanan dalam kehidupannya. Dia harus sembunyi, tolong diklik Daud diurapi di hadapan kakak dan papanya yang juga tidak menyukai keberadaannya. Bahkan dia tuliskan itu dari sejak kandungan. Orang tuanya itu tidak pernah memandang dia. Dan dia tuliskan di Mazmur 51 itu bahwa ketika dia menangis jatuh di dalam dosa setelah dia menjadi raja. Kita tahu tulisan itu karena kita baca sekarang, tapi pada saat itu dia penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Saya nggak tahu di depan saya apakah Bapak Ibu semua baik-baik saja, atau seperti Daud, luarnya baik tapi dalamnya ngalami kecamuk, ngalami kemarahan, ngalami kekecewaan. Harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Dia sudah diurapi, dia tidak minta untuk diurapi. Karena dia ada di ladang dan papanya bilang, ini anak-anaknya yang semua. Terus Samuel sampai hampir salah.
oh ini ganteng kali, ini cocok jadi raja. Bukan, Tuhan bilang lewat sampai akhirnya, inikah semua anak-anakmu? Terus tiba-tiba papanya bilang, oh iya masih ada satu lagi. Kok bisa ya ada orang tua lupa? Saya percaya Bapak Ibu kalau punya anak gak lupa sama anaknya. Kecuali memang kita mengizinkan atau sengaja. Bagian anak yang satu itu aku gak mau dia ada. Kamu diam di dalam satu tempat. Saya pernah melayani bersama suami. Anak yang harus diam di satu kamarnya dan tidak boleh keluar karena mempermalukan papa mamanya. Anak yang seperti ini akan terluka. Anak yang seperti ini akan hancur. Tapi Daud mengalami semuanya itu dan Daud menjadi sebuah kisah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita bisa baca sama-sama, Daud itu diurapi, tapi ia dapati dirinya tidak di istana. Seharusnya diurapi, dia kembali dibawa oleh Samuel dan ditunjukkan ini loh penggantinya Saul. Tapi tidak, dia kembali kepada kehidupan biasa. Dia tidak memegang tahta, tapi dia ada di padang rumput. Dan bahkan sejak itu justru bertubi-tubi masalah datang. Tapi sejak itu juga ada urapan khusus yang dia terima. Di mana ketika dia menjaga domba-dombanya, menghadapi beruang dan singa, itu dia bisa bukan karena kekuatannya, tapi karena kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini apapun yang Bapak Ibu alami sama seperti Daud, impiannya kandas, impiannya hancur, mimpinya sudah hancur, semua yang ada di kehidupannya itu remuk. Itu yang disebut sebagai nama satu gua, di mana dia lari dari satu tempat di Nob. Dia datang ke sana, dia harus berbohong karena dia kelaparan. Dan dia yang gak pernah pegang pedang, karena yang dia punya senjatanya adalah alih-alih waktu dia mengalahkan Goliat. Tapi kalau kita baca di 1 Samuel 21, itu dikatakan dia datang mampir di satu tempat namanya Nob kalau dibaca nanti. Itu jadi PR kita. Lalu apa yang terjadi? Di situ Imam Ahimelek setelah menolong, kasih makan, kasih pedangnya Goliat. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi, lalu ada satu orang yang tidak suka sama Daud dan jadi mata-mata namanya Doeg. Satu tempat di mana dia datang itu dibunuh semua kecuali satu yang lari. Dan Daud dalam kemarahannya itu, tapi tetap mau tunduk. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Beberapa ayat saya potong gitu ya. Mari 1, 2, 3 kita baca. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Kalau di bahasa terjemahan lain, ia menjadi kapten atas hidup mereka semua. Bukan dia yang pilih, tapi mereka yang pilih. Jadi yang pertama, saya bagikan hanya dua saja ya. Yang pertama adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah gua, namanya Adulam, disebutkan di 1 Samuel 22. Namanya adalah Adulam. Sama-sama bilang Adulam. Ternyata Adulam itu adalah sebuah tempat yang dikatakan sebagai tempat perlindungan, refuge, sebuah tempat di mana ia berlari untuk berlindung dari kejaran dan lelahnya, capek lari-lari itu. Kalau lari ada tujuannya yang jelas, itu mudah buat kita. Tapi lari tujuannya nggak jelas dan sampai kapan, itu sulit sekali. Sama-sama bilang sulit. Tapi justru ketika dia mengalami kesulitan, di titik yang terendahnya itu, dia justru mengalami Tuhan. Tuhan yang pertama adalah menjumpai dia di dalam gua. Di mana kita ada? Kita mungkin gak secara letterlek seperti Daud masuk cari gua. Tapi rupanya dalam hidup kita, Tuhan kasih ini. Katakan ini kepada umatku yang ada di GBI GNR ini. Ketika engkau sembunyi, itu adalah gua dalam hidupmu. Tapi aku tetap Tuhan yang perkasa, yang sanggup untuk hadir dalam hidupmu kalau engkau mengizinkan aku. Hari ini kabar baiknya, Tuhan Yesus mau menghampiri kita. Tuhan Yesus peduli karena ayat ini, yang ayat satunya adalah, lalu Daud pergi dari sana melarikan diri. Nama guanya disebutkan Adulam. Adulam selain sebagai tempat refuge place, tapi dikatakan juga sebagai tempat di mana dia harus direndahkan. Dari
Kata adal, bahasa ininya dikatakan adulam adal gitu ya, ininya bahasa Ibraninya itu to be low, and to be humble. Jadi Tuhan izinkan dia ada di situ, dia kelelahan, dia masuk ke dalam gua itu menjadi satu tempat di mana dari kejaran dia harus sembunyi, tapi di tempat itu dia harus diproses. Mari kita lihat apa yang diproses. Tempat di mana Tuhan lepaskan. Setiap kita punya pride. Setiap kita bilang gini, aku punya hak dong Tuhan. Tidak Bapak Ibu, tidak ada satupun dari kita punya hak. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dibeli tunai, lunas oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan yang membawa kita, menebus kita dari kerajaan kegelapan. Setiap kita tidak ada yang benar. Paulus katakan di dalam Roma, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, dikatakan Roma 3. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang membawa dosa warisan daripada Adam Hawa. Sehingga oleh karena satu pribadi kita mengalami dosa asal yang diwariskan. Tapi karena satu pribadi juga yang hadir, namanya Tuhan Yesus. Maka dia datang ketika kita dalam kegelapan, dalam lumpur dosa. Dia lihat kita semua tadi ada dalam kerajaan kegelapan, penuh dengan aib, najis, malu, ternista, dan tidak ada satupun kita yang dikatakan benar. Tapi Tuhan itu hadir. Dia mau membenarkan kita, katakan amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa menaikkan pujian, bisa bermain musik, bisa bernyanyi, bisa melakukan semuanya. Itu karena satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Dia hadir, dia bukan cuma numpang lewat, tapi dia katakan aku mengasihimu, aku menyayangimu. Aku yang melihat engkau ada di dalam kerajaan kegelapan. Aku mau menebusmu. Ketika kita bilang begini, aku mengundang engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidupku. Hari itu namanya kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Dari kerajaan gelap dipindahkan masuk ke dalam kerajaan terang. Exagorazo bahasa Yunaninya. Artinya apa? Agorazo itu aku menebus, I redeem you. Dia tebus kita dari segala dosa kesalahan, bukan dengan cicilan. Kalau cicilan artinya kita ada tali ini semuanya. Tali terus yang pegangnya tuh itu evil. Setannya bilang gini, kanan, lihat belakang. Lihat tuh dosa-dosa kamu. Terus kita suka gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, ini putus semua, tunai, bukan cicilan. Jadi Senggol bilang, kamu ditebus bukan cicilan, kita ditebus tunai. Kita lunas dengan darah yang mahal, darah yang begitu precious, darah daripada penebus, darah juru selamat kita. Sehingga kita bukan hanya ditebus, kita dipindahkan, kita juga menerima yang namanya dijadikan ahli waris. Lutroo itu kamu adalah putra putri raja. Dari segala raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia yang hari ini saya katakan, jadi kita loncat ya. Bagian itu tolong kasih lihat yang apa sih bedanya Daud sama Tuhan Yesus. Daud ada di dalam sebuah gua di Adulam. Jadi yang saya bahas untuk yang ini adalah ayat 1-nya. Jadi di sebuah gua di Adulam. Lalu kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam sebuah makam, mengizinkan dirinya sebagai manusia 100%, sebagai Tuhan 100%, mengizinkan dirinya, dia harus masuk ke dalam kuburan, ditaruh dan masuk ke dunia yang paling bawah, dikatakan 3 hari turun ke bawah ke Hades, dikatakan untuk apa? Mengambil kunci itu yang pernah diserahkan oleh manusia yang pertama. Dia datang mengambil kembali semua itu, dan dia juga melakukan segala sesuatu. Pernah gak kita baca ketika Tuhan itu wafat itu, kubur-kubur itu bergetar kan ya. Itu tutup ya, bumi itu kayak berduka gitu semua. Dan ketika Tuhan bangkit itu kubur itu, semua kuburan itu seperti bergetar ya. Dan itu yang meninggal lebih dulu sekali sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, itu kuburan itu terbuka. Dan kita percaya itu yang pertama. Nanti ketika Tuhan datang, rapture itu
dimulai dengan kuburan yang terbuka, bergetar. Dengan getaran itu terbuka, maka orang yang mendahului kita yang meninggal, dia akan lebih dahulu berjumpa dengan Tuhan, lalu kita yang dijemput oleh Tuhan. Di sini dikatakan Daud muncul sebagai raja dari gua, diawali dengan dia diangkat jadi pemimpin dari semua orang-orang yang katanya buangan. Orang-orang yang dicap sebagai sampah masyarakat, dia diangkat, tetapi dia tidak biarkan dirinya sama seperti mereka. Daud menemukan sebuah perlindungan di Adulam. Dan bagi kita, Tuhan Yesus muncul sebagai raja dari segala raja. Dan dia mengatakan dialah raja dari segala raja ketika dia mau mengizinkan dirinya mati, bangkit, dan naik ke surga. Lalu kita temukan sebuah tempat yang aman. Dan yang terakhir, gua Daud itu sebagai persiapan jalan bagi kemenangan Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan Yesus yang saya katakan tadi mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sebab gua bukanlah akhir. Tolong senggol kiri kanan, rupanya gua bukanlah akhir. Tetapi itu adalah ada sebuah tempat seperti rahim dari destininya Tuhan. Ada tujuan ilahi ketika Bapak Ibu diciptakan serupa dengan gambarnya, itu ada tujuan ilahi, ada purpose-nya. Sama-sama bilang purpose. Iya, ada tujuan dalam kehidupan kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saya baru kembali dengan suami dari misi di daerah Magelang, Kaliurang dan sebagainya. Tuhan melawat daerah sana dan 1 tahun biasanya kita 2 kali itu pergi melakukan misi. Jadi waktu kami ke Manado, 2 tahun lalu kalau nggak salah, waktu kami ke Manado itu kami masuknya lewat sekolah, waktu sekolah-sekolah SMA, SMEA negeri, dan kami bawa surat daripada pendidikan. Yang kami lakukan adalah kami tanya sama Tuhan, sekolah mana? Tuhan tiba-tiba buka semua daerah wilayah Ratahan, wilayah daerah Tondano, daerah bukan di kota Manadonya tapi masuk ke dalam ke desa. Jadi ketika kami masuk daerah kantong Kristen itu justru sulit Bapak Ibu, karena mereka punya pemahaman sendiri. Dan percayalah, GBI dibilang aliran sesat dari setan katanya. Jadi saya dengar sendiri. Jadi waktu saya dibilang begini, ini hati-hati, yang datang adalah aliran sesat. Ini setan yang bekerja dalam hidup mereka. Terus saya langsung gini, oh Tuhan kasih saya hikmat sama suami dengan ini. Terus mereka bilang, tante kita harus ngapain? Kita yang bikin tenda, mereka yang pakai. Jadi ada gereja lain yang pakai, saya gak usah ngomong ya. Lalu mereka pakai dan mereka bilang hati-hati. Jadi semua ketakutan. Wakil kepala sekolahnya ketakutan, gurunya ketakutan, murid yang ngumpet. Kita datang nih kan dengan tim bandnya. Terus mereka bilang, oh udah selesai tadi. Kita lihat-lihatan dari tim kita siapa yang datang ya, kan kita baru pertama datang ya. Terus kita lihat, akhirnya saya bilang, udah, saya bilang kita di sini aja, saya bilang. Jadi kita cuma dikasih satu tempat parkiran itu karena tempatnya ditutup. Jadi di situ, terus mereka bilang, tante listrik gak dikasih, jadi bawa kayak keyboard ya kan harus pakai listrik. Mana mungkin keyboard jalan sendiri kan, nggak ada kan, pakai genset gitu nggak ada, itu susah buat kita bawa-bawanya. Jadi kita bilang gini, mau gitar? Saya bilang, aduh gitar tadi dibawa di mobil yang satu buat kita pergi ke yang satunya, jadi mobilnya belum datang. Oke, saya bilang, kamu nyanyi kan? Saya bilang, kamu nyanyi. Suara 1, 2, 3, saya bilang, kita akapela. Terus kita akapela. Mulai dengan kita nyanyi. Mereka nih datang kan, terus wakil kepala sekolahnya gak enak kan. Tadi udah ada katanya, dia pakai panggung, kita gak dikasih. Dia semua jejer di tempat itu halaman. Itunya kerikil pada semua gini. Ngapain sini orang gitu. Jadi orang-orang dari daerah tuh lebih tertutup dan lebih sombong. Bapak Ibu, Tuhan itu ketika kita juga marah gitu ya, itu gak terjadi apapun. Tapi yang ada, terus mereka tanya, tante kita harus apa? Saya bilang, ya nyembah aja. Kita punya alat musik mulut kita, ayo kita nyanyi. Terus saya mulai nyanyi, mereka semua gini. Terus saya masih sempat gini, dek kasihan tasnya berat, ditaruh aja di sini. Suka-suka dong, saya mau taruh mau enggak,
ngapain sih? Dia gitu. Terus nggak cuma satu, hampir semuanya, ini perempuan loh. Saya bilang, "Aduh, perempuan di Jakarta kayaknya lebih sopan ya sama orang lebih tua." Cuman dianya gitu, terus yang satu, wah terus tenang, yang satu sempet ngerokok gitu ya. Terus saya bilang, "Tuhan, kasih kami belas kasihan." Udah nyanyi aja lah, terus pas nyanyi, kita nyanyi, terus saya nyanyi, saya jalan mundar-mandir. Mulai lawatan Tuhan terjadi. Tiba-tiba gini, nangis kan. Deretan depan nangis, deretan belakang itu ada 3 jejer. Itu mulai satu-satu, tidak ada yang doakan. Mereka rebah, saya bersyukur karena mereka gak lepas tasnya. Sehingga mereka jatuh di atas tasnya dan tumpuk-tumpukanlah itu. Terus saya bilang kayak api unggun ya. Terus mereka sempat ngomong, "Ya api unggun ya Tan." Saya bilang, saya nyamperin, "Sekarang izinkan kami berdoa." Kami berdosa, tiba-tiba guru datang gitu ya, lari. "Saya berdosa, saya baru saja berzina." Saya berlutut, saya bilang, "Tuhan, ini anak-anak-Mu." Terus orang-orang yang pakai berbeda kepercayaannya dengan kita, mereka lari. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya lama sembunyi, saya benci orang Kristen. Saya ngelihat gini, ini pekerjaan Tuhan. Kita berlutut, mereka semua mau terima Yesus. Kita doakan yang kayak tumpukan api unggun ini. Dia bilang, "Tolongin saya," karena yang paling bawah kan ketumpuk sama yang lain. Terus saya sampai gini kan, "Kamu," saya bilang yang di atas, "mau nggak kamu didoakan?" Yang tadi bilang, "Mau ngapain?" Gitu. Terus saya bilang, "Boleh nggak pegang tangan tante supaya tante bisa tolong kamu?" Maksudnya cuma mau ditolong aja. Dia bilang, "Pegang aja, doain juga boleh, mau lakuin apa juga boleh." Oh, saya bilang, "Oke." Terus saya peluk kan ya. Jadi saya bilang semua tim itu mereka harus peluk. Jadi mereka peluk yang perempuan-perempuan, laki-laki. Mereka ngalami lawatan. Ketika Tuhan itu menolong kita mengerti bagaimana seharusnya melakukan sebuah pelayanan. Ketika kita seolah-olah dihancurkan, ketika kita tidak dipandang, satu yang harus kita lakukan, pandang Yesus. Dia jadi pembela dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan itu mau bilang pada Bapak Ibu juga, "Mari andalkan aku." Dia, Tuhan Yesus, mau masuk ke tempat paling gelap. Ada satu pribadi, namanya adalah Jim Baker. Dia seorang yang terkenal, penginjil yang terkenal pada masanya. Dia seorang KKR Kebangunan Rohani. Tapi lalu dia jatuh dalam dosa. 5 tahun dia dalam pelayanan, dia terkenal, dia jatuh dalam dosa. Lalu dia dipenjara karena masuk skandal seks dan keuangan. Dia masuk di penjara 5 tahun. Di dalam penjara itu jadi gua adulamnya. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia berlutut dan dia bilang, "Tuhan, ampuni aku. Kalau Tuhan izinkan, aku akan kembali bangkit." Apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia kembali bangkit, walaupun tidak seperti yang sebelumnya, tapi dia ngalami kebangkitan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Hari ini apa aplikasi kehidupan buat kita? Ketika kita alami gua adulam, maukah yang pertama datang pada Tuhan Yesus? Datang pada Tuhan Yesus di masa kita ngalami kegelapan, masa ketika kita ngalami kesusahan, masa di mana kita mencoba sembunyi, lari. Maukah di tempat di mana kita coba itu jadi sebuah tempat di mana kita bersembunyi, latih diri kita. Di tempat itu Tuhan ada. Karena Tuhan mau bilang begini, "Aku datang memulihkanmu." From hiding to healing. Karena healing itu start ketika kita stop hiding. Saya tuliskan di situ expose bicara tentang terbuka, dibuka, paparkan semua hal yang mengganggu hidup kita. Mari datang sama Tuhan, karena ada satu pujian yang mengatakan bahwa di titik terendah itu Dia hadir, Dia mau melakukannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Izinkan kita belajar pujian ini. Saya minta maaf kalau ini mungkin kita baru dengar. Kenapa saya angkat ini? Waktu bulan Maret, Februari sampai Maret itu kami berdua ada di Melbourne untuk camp anak-anak muda, youth camp di sana. Kami pelayanan 1 bulan gitu. Ada satu masalah yang kami lihat di kegerakan anak-anak muda pada umumnya di daerah Melbourne. Tapi waktu saya berdoa itu jam 2 pagi, setengah 3 pagi, terus
saya dengar suara, tapi kali itu saya cek handphone saya gitu, handphone saya nggak nyala. Terus saya masuk ke kamar, handphone suami juga nggak nyala. Tapi suara itu datang dari ruangan di mana saya sedang di ruangan kayak kamar makan, dari ruang depan gitu ya. Terus jadi saya jalan ke sana ya, beraniin diri gitu datang. Terus suaranya ini, kata-katanya ini, kan saya bilang Tuhan aku nggak sanggup. Aku nggak tahu harus doanya seperti apa. Hanya satu yang aku tahu, kasih-Mu itu tidak terbatas. Saya dengar bagian itu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi yang kita katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas. Ini kami ya Tuhan mengatakan bahwa tidak terbatas kasih dan kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu ya Tuhan, jalan-Mu, Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga ya Tuhan, cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup, tak terbatas, kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu ya Tuhan bagi kami, terduga jalan, Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup, di segala musim hidup, di segala musim hidupku. Ini kami ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mau mengatakan cara Tuhan itu tidak terselami. Jalan Tuhan senantiasa berbeda dengan jalan kami. Karena itu kami mau menundukkan diri dan mengizinkan diri kami untuk mengalami kehancuran, supaya Tuhan yang makin cemerlang. Karena segala sesuatu bukan tentang kami tapi tentang Tuhan yang luar biasa. Rembutkan hati kami ketika Engkau pandang kami perlu untuk mengalami direndahkan. Karena Engkau paling tahu ya Tuhan, kami harus mengalami dilucuti dari semua kesombongan, dilucuti dari segala sesuatu di mana kami merasa bisa, bahkan harus mengalami dihancurkan dari semua yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika kami mengizinkan itu terjadi, maka kami seperti Ayub katakan tampil menjadi pribadi yang berbeda. Karena kami akan menjadi bejana yang seperti emas yang cemerlang. Ketika kami izinkan diri kami dimurnikan, murnikan setiap kami. Karena kami tahu
tahun kedatangan Tuhan untuk menjemput kami semakin cepat. Biar murnikan kami kalau ada hal-hal yang kami alami gangguan, sehingga hidup kami itu menjadi gua dalam hidup kami. Ketika kami sembunyi, kami ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ini kata-kata Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih itu tidak ada kegelisahan. Karena di dalam kasih Tuhan yang bekerja untuk membuka mata iman kita masing-masing pribadi dan mengatakan, ini aku. Tangannya, lihatlah dia dengan tangan terbuka, siap untuk menolong, siap untuk menghampiri, asalkan kita mengizinkan. Adakah kita mau mengizinkan? Hari ini jika ada Bapak Ibu yang hari ini mengatakan, aku mengalami kesulitan Tuhan, aku mengalami sampai rasanya sesak, sampai rasanya tertekan, sampai rasanya terhimpit, sampai rasanya aku capek dengan hinaan, aku capek dengan semuanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menanggung segala hinaan. Di kayu salib, Ia mau dilucuti pakaiannya, Ia mau mengalami seperti itu, dipencudangi supaya kita mengalami kemenangan. Ia rela untuk dipecut, dicambuk supaya kita mengalami kehidupan. Dia rela untuk menerima semua cercaan, makian supaya kita mengalami kehidupan yang utuh. Dia rela untuk bahkan mati tergantung secara ternista supaya kita mengalami kehidupan kekal. Hari ini jika ada Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, hari ini semua mata pejamkan, hanya taruh saja tangannya di dada. Izinkan saya melihat dan saya ingin berdoa. Kalau ada yang masih ragu-ragu dengan kehidupan kita, Tuhan sayang gak ya sama aku? Kabar baik ya, Tuhan Yesus selalu mengasihi. Dia tidak pernah beda-bedakan kita. Tidak ada anak emas, tidak ada anak silver. Di mata Tuhan, emas, perak itu Tuhan yang punya. Bahkan tembaga juga Tuhan yang punya. Tuhan tidak pernah bandingkan, kita yang suka kasih label itu. Dan kita percaya kata-kata orang. Bapak Ibu, kita hidup bukan karena kata-kata manusia, tapi karena firman Tuhan, karena kuasa Tuhan. Maka setiap Bapak Ibu itu dikasihi. Hari ini yang menaruh tangannya di dada, Bapak Engkau melihat, kami mau mengatakan, berikan kami keyakinan hari ini ya Tuhan. Kami mau mengatakan, mari masuk Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah juru selamat. Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, bukan hanya untuk hari ini, tapi selama-lamanya. Dan bahkan Engkau meteraikan kami dengan darah-Mu, karena kami adalah milik-Mu. Dan nama kami dicatat di dalam kitab kehidupan di surga. Dan kami percaya hidup kami akan mengalami perubahan mulai dari titik ini. Kami mengalami kemenangan. Kami mengalami janji yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu boleh turunkan tangannya jika ada Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit. Kalau ada, Tuhan itu mau melakukan kesembuhan. Kemarin ini ada beberapa orang yang sakit kanker, dan beberapa waktu yang lalu dikatakan Tuhan bagaimana caranya untuk menolong orang yang sakit AIDS, orang yang sakit macam-macam. Tapi Tuhan izinkan kami berdua dipercaya untuk melayani dalam kesembuhan. Orang-orang yang sakit AIDS itu sembuh total. Walaupun tidak ada obat, tapi karena kuasa daripada Tuhan. Bagian kami hanyalah berdoa. Orang yang sakit kanker kemarin mengatakan sakit dianya harus diperiksa gitu, dan dikatakan sudah menyebar sampai kemana, dari mulai rahimnya lalu menyebar sampai kemana-mana. Orangnya bilang thank you untuk doanya. Tuhan izinkan kami katanya terbang ke Pineng diperiksa, karena di Indonesia dikatakan masih ada. Lalu salah satu kerabat itu bilang coba periksa, lalu dia bilang kami ke Pineng, kami periksa semuanya, dokternya bilang begini, ibu gak sakit. Di sini memang dia bawa hasil Indonesianya sakit, tapi ibu seperti ada tangan yang menyembuhkan. Pakai cara apa? Kemo, pakai cara radiasi. Dia bilang enggak, caranya kami berdoa. Percayalah, orang dokter ini anak Tuhan juga bilang ini, ya udah ibu percaya dan bilang terima kasih sama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Tuhan
itu ada kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap pergumulan struggle yang dialami, apapun yang mereka rasakan. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit hari ini, mari datang kepada penjunan kehidupan kita. Dia sanggup untuk menyembuhkan. Dialah Jehovah Rafa, namanya adalah Tuhan penyembuh. Dia menyembuhkan Bapak Ibu saat ini di bagian tubuh yang sakit. Kami menggunakan otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan segala bentuk kelemahan tubuh, sakit penyakit, semua dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperkatakan oleh bilur Tuhan Yesus mengalir kuasa kesembuhan di bagian tubuh yang sakit disempurnakan. Tulang-tulang yang mengalami seolah-olah keretakan atau bahkan tulang yang renggang ya Tuhan karena usia, saat ini Tuhan memulihkan, meremajakan dalam nama Tuhan Yesus. Bagian punggung disembuhkan, bagian lutut disembuhkan, semua bagian organ-organ tubuh bagian dalam disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka menerima jaminan daripada Tuhan. Ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengalami janji hidup untuk mengalami keutuhan, disembuhkan oleh karena Tuhan yang memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima saat ini dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami selesai Tuhan. Tapi mari Tuhan beracara lebih lanjut dan Engkau meteraikan firman-Mu supaya kami boleh keluar membawa kabar baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan kuasa Tuhan itu tetap ya sama 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kita dengar menjadi kekuatan bagi kita ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan ketika Bapak Ibu keluar meninggalkan ruangan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Engkau selalu akan menuntun kami dan membawa kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami terima daripada-Mu. Biar Tuhan kuduskan dan berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami hendak memberi. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman lewat multimedia. Salam jemaat GBI GNR Alamanda yang terkasih. Berikut ini kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online,
silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, and like sosial media kita. Untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak, Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan dimasukkan di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau juga melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 087808675 Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Cindy atas pelayanannya. Firman Tuhan yang sangat memberkati dan menjadi bekal buat kita. Mari Bapak Ibu kita akan melakukan doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, mana kami boleh berkumpul, memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Seperti benih yang ditabur di dalam hati kami ya Tuhan, biarlah benih itu boleh tumbuh Tuhan, tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat. Kami berdoa saat ini Tuhan, pelayanan Ibu Cindy, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau mau berkati kehidupannya ya Tuhan. Kau mau berkati Tuhan apa yang ia lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia Allah menyertainya. Kau mau berkati suami dan anak-anaknya Bapa. Biarlah keluarga ini menjadi semakin mengasihi Engkau, menjadi berkat buat banyak orang. Boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kau yang membawanya terus naik Tuhan dan tidak akan pernah turun. Terima kasih ya Bapa. Kau jadikan dia kepala dan bukan ekor. Biarkan dia Tuhan menjadi penolong yang sepadan untuk pasangannya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan banyak hati, banyak jiwa boleh dimenangkan ya Bapa. Kami rindu Tuhan kemuliaan Allah dinyatakan melalui pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pak Niko, Pak Kiki, dan Pak Hari Tuhan. Kami percaya kemuliaan Allah boleh dinyatakan melalui pelayanan gembala-gembala kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan mereka semakin dekat hubungannya dengan Engkau, sehingga boleh mendengarkan apa yang jadi rencana-Mu untuk jemaat-Mu ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan, dan gereja ini boleh semakin besar Tuhan. Dan biarlah Tuhan terang kasih-Mu pun boleh makin dinyatakan Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap minggu banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kehadiran-Mu ya Bapa, jamahan-Mu Tuhan, penyembuhan yang daripada-Mu Tuhan, mujizat Allah terjadi di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, terang kasih-Mu pun nyata di tempat ini melalui jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengerja di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Kau kirim di tempat ini Tuhan, boleh melayani bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau mau berkati Tuhan apa yang dikerjakannya, dan kami percaya hari-harinya pun boleh beruntung dan berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kesehatan dari Allah melindungi Tuhan setiap pengerja-Mu di tempat ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan. Kami percaya Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Kau mau berkati ekonominya, Kau berkati kesehatannya, dan Kau mau pulihkan setiap keluarga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk lingkungan kami ya Tuhan, Gading Nias. Kami percaya nama-Mu ditinggikan atas Gading Nias. Biarlah pengelola boleh mengelola dengan bijaksana ya Bapa. Kami berdoa juga untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan berkati Indonesia ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Kami tahu Tuhan, pemimpin yang ada di Indonesia itu adalah pemimpin yang
atas seizin-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati presiden dan wakil presiden, juga aparatur negara lainnya ya Bapa. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita berikan tepuk tangan pada Tuhan. Dan mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, Kau melihat setiap tangan yang terangkat sebagai tanda bahwa kami berserah total kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya setiap pribadi kami boleh terus mengalami keutuhan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan oleh karena janji Tuhan yang ya dan amin dalam kehidupan kami. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh pulang kembali ke tempat tujuan dan tugas kita masing-masing untuk melakukan tanggung jawab kita dengan menerima berkat daripada Allah Bapa Surgawi, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita dari satu perjalanan kemuliaan hingga kemuliaan meningkat, hingga Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita semua kembali di awan-awan yang percaya. Kita katakan amin, amin, amin.